Alam semesta punya cara yang luar biasa untuk menyembunyikan rahasia paling dalamnya di tempat yang paling tidak terduga. Kita sering melihat ke angkasa. Perhatian kita tertangkap oleh cahaya bintang yang terang benderang atau putaran megah galaksi raksasa. Namun, kadang-kadang cerita paling menakjubkan datang bukan dari raksasa, tapi dari butiran debu dan batu sederhana yang melayang di bayangan mereka. Bayangkan sebuah bulan kecil yang terlupakan hanya sebuah batu yang melompat-lompat di lautan gravitasi Jupiter. Ini adalah Adrastea. Data terbaru yang dirilis oleh NASA baru pagi ini, tanggal 29 Oktober 2025, telah mengungkap lapisan misteri di sekitar kerikil kosmik ini. Ini bukan hanya titik data lain, ini adalah momen keajaiban sejati. Untuk benar-benar menghargai pentingnya Adrastea, kita harus terlebih dahulu memahami betapa kecilnya ia di hadapan luasnya alam semesta. Ini bukan dunia bulat yang megah seperti bulan kita. Jauh dari itu. Adrastea adalah objek kecil, berbentuk tidak beraturan, lebih mirip pecahan serpihan langit yang bergerigi daripada bulan yang sebenarnya. Dengan radius rata-rata sedikit di atas 8 km, kamu bisa melintasi dimensi terpanjangnya lebih cepat daripada melewati kemacetan pagi di kota besar. Jika kamu meletakkannya di bumi, ia akan dikalahkan oleh satu gunung besar. Batuan yang tidak rata dan berbentuk kentang ini adalah sisa purba, sisa bahan bangunan dari era kacau ketika tata surya terbentuk miliaran tahun lalu. Bentuknya yang tidak bulat menceritakan kisahnya sendiri. Adrastea sangat kecil, sehingga gravitasinya sendiri tidak cukup untuk membulatkannya. Ia tetap menjadi tawanan massa terbatasnya sendiri. Permukaannya adalah bukti tabrakan kosmik dan tekanan gravitasi. Gambar resolusi tinggi terbaru, diproses oleh tim pencitraan NASA, mengungkapkan permukaan yang kemungkinan berkawah dan retak. Lanskap kasar yang membeku di dinginnya ruang angkasa. Keajaiban sejati Adrastea terletak pada orbitnya. Ia tidak hanya mengelilingi Jupiter. Ia meluncur di tepi cincin utama planet, bergerak hampir sempurna selaras dengan partikel cincin itu sendiri. Periode orbitnya sangat cepat, yaitu 7 jam 9 menit. Yang berarti ia menyelesaikan lebih dari 3 putaran penuh mengelilingi Jupiter dalam waktu yang dibutuhkan bumi untuk melakukan satu rotasi. Perjalanan berkecepatan tinggi ini menempatkannya tepat di dalam radius orbit sinkron, titik di mana satelit akan mengorbit dengan kecepatan yang sama dengan rotasi planet. Akibatnya, dari puncak awan Jupiter, Adrastea akan tampak bergerak perlahan ke barat melintasi langit, sebuah bintang kecil di latar belakang kosmos. Hubungan intim dengan cincin tipis Jupiter inilah yang menjadi sorotan paling terang dari data NASA yang baru. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan telah berhipotesis bahwa bulan-bulan kecil bagian dalam seperti Adrastea bertindak sebagai penggembala atau, lebih tepatnya, sebagai sumber untuk cincin-cincin tersebut. Cincin Jupiter bukanlah struktur statis dan permanen seperti cincin Saturnus yang megah. Mereka tipis, berdebu, dan terus-menerus perlu diisi ulang. Mengapa? Karena radiasi keras dan lingkungan magnet di sekitar Jupiter menyebabkan partikel debu kecil berputar kembali ke planet dalam jangka waktu yang relatif singkat. Cincin-cincin itu akan lenyap dalam sekejap mata kosmik jika tidak terus-menerus diberi materi baru. Dan Adrastea tampaknya menjadi donor utama. Bagaimana kita bisa mengetahui detail intim tentang bulan kecil yang begitu jauh? Bagaimana kita bisa mengetahui detail intim tentang bulan kecil yang begitu jauh? Jawabannya adalah bukti kecerdikan manusia dan keinginan kita yang tak tergoyahkan untuk menjelajah. Adrastea pertama kali ditemukan pada tahun 1979, bukan oleh teleskop raksasa di puncak gunung, tetapi dari gambar yang ditangkap oleh penjelajah robot pertama kita ke tata surya luar, pesawat ruang angkasa Voyager 1. Itu tidak lebih dari titik samar pada sebuah foto, tapi itu adalah titik yang bergerak, titik yang milik Jupiter. Pengetahuan kita dikumpulkan dari pandangan sekilas oleh misi-misi berikutnya, seperti pengorbit Galileo pada tahun 90-an. Instrumennya tidak dirancang untuk memetakan Adrastea secara detail, tetapi dengan menganalisis gambar dengan cermat, di mana bulan melewati di depan bintang atau latar belakang Jupiter yang terang, menyempurnakan orbitnya, memperkirakan ukurannya, menebak bentuknya yang tidak beraturan. Terobosan terbaru berasal dari sinergi kuat antara pengamatan lama dan baru, termasuk dari misi Juno, yang telah mengorbit Jupiter sejak 2016, dan observatorium berbasis bumi yang canggih. Net estar de electricidades de tu gen fiscal 309. Jadi,
Mengapa semua ini penting? Mengapa kita harus peduli dengan batu kecil berdebu yang mengelilingi raksasa gas yang jauh? Kita harus peduli karena kisah Adrastea adalah gambaran kecil tentang bagaimana sistem planet bekerja. Alam semesta tidak hanya terdiri dari objek besar dan penting. Ini adalah jaring interaksi yang rumit, di mana yang kecil dan yang besar terkunci dalam tarian sebab akibat yang abadi. Dengan mempelajari bagaimana Adrastea menyemai cincin Jupiter, kita memperoleh wawasan mendasar tentang proses yang membentuk cincin planet dimanapun, termasuk yang mungkin suatu hari kita temukan di sekitar planet yang mengelilingi bintang lain. Ini adalah aturan jalan universal untuk kosmos. Selanjutnya, bulan-bulan kecil bagian dalam ini seperti kapsul waktu. Mereka dianggap sebagai sisa-sisa materi asli dari mana bulan-bulan Jupiter yang lebih besar, Io, Europa, Ganymede, Callisto terbentuk. Komposisi dan strukturnya menyimpan petunjuk tentang kimia dan kondisi tata surya awal. Dengan mempelajari Adrastea, kita melihat kembali ke masa lalu, menyusun kisah kelahiran tata surya kita. Dan saat kita melihat ke masa depan, kita hanya bisa bertanya-tanya, rahasia apa lagi yang menunggu untuk diceritakan oleh banyak penari diam lainnya dalam kegelapan?